Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita ada, kita bisa, kita jaya. Selamat pagi Bapak Ibu serta anak-anakku semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan hari ini tetap sehat, tetap semangat dan tetap bahagia, agar imun kita tetap terjaga. Nah, kalau kemarin kita sudah mendengarkan penjelasan tentang sarana prasarana yang ada di SLB Negeri 1 Bantul yang sudah disampaikan oleh Bapak Suryadi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana, maka untuk mengawali kegiatan PLS hari kedua pada hari ini, kita akan menyimak bersama-sama sambutan dan pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Bapak Sardiana SPD MA selaku pengawas di SLB Negeri 1 Bantul, dan sekaligus nanti beliau akan menyampaikan materi tentang wawasan kebangsaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kita hormati Ibu Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Bantul, Bapak Ibu guru karyawan, serta anak-anakku siswa-siswi SLB Negeri 1 Bantul yang kami hormati dan kami banggakan. Senantiasa mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia, hidayah dan inayahnya, sampai pada saat ini kita diberikan kesehatan, barokah, sehingga bisa berketemu di acara masa orientasi atau pengenalan lingkungan siswa-siswi yang kita cintai ini. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang saya hormati, pada saat ini saya akan menyampaikan tentang wawasan kebangsaan. Kita tahu bahwa suatu wawasan adalah suatu cara pandang bagaimana kita memandang sesuatu, khususnya untuk bangsa kita Indonesia yang memiliki ciri khas tersendiri jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang besar, negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau, suku, agama, dan yang lainnya dalam suasana Kebhinneka Tunggal Ikaan. Oleh karena itu, pada masa orientasi pengenalan lingkungan ini, kami mengajak pada seluruh lapisan masyarakat, khususnya juga kepada anak-anakku yang saya cintai, anak-anak yang istimewa. Mari kita tetap semangat belajar. Pada era pandemi COVID-19 ini, kita tetap semangat belajar, giat bekerja. COVID bukan suatu halangan kita untuk
belajar dan bekerja, namun sungguh menjadi suatu gerakan atau motivasi kita untuk meningkatkan diri. Khususnya anak-anak sekalian yang sangat istimewa, kalau kita lihat dan kita berpikir pada masa lampau bahwa pendidikan itu adalah bukan haknya setiap orang. Pada waktu kolonial, pendidikan hanyalah diperuntukkan para pejabat, keluarga, dan anak-anaknya yang berorientasi pada baca, tulis, dan berhitung. Karena kita dikehendaki oleh bangsa kolonial, janganlah bangsa Indonesia bangsa yang cerdas. Oleh karenanya hanya sangat terbatas. Pada saat ini kita sudah merdeka, maka kita sudah pada eranya tahun 2020-2021 ini adalah memerdekakan pendidikan. Sebagaimana filosofi dari Ki Hajar Dewantoro, sekolah itu adalah menabur bibit-bibit sehingga persemaian itu indah, nanti akan tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, jangan khawatir pada anak-anakku sekalian. SLB Negeri 1 Bantul merupakan sekolah yang besar, berbagai macam kekhususan. Anak-anak bisa berkolaborasi, berelaborasi dengan teman-teman yang lain, di antaranya kekhususan kurang penglihatan, kurang pendengaran, kurang kecerdasan, juga ada yang kurang gerak dan sosialnya. Di sisi lain juga kekhususan anak yang interaksinya, komunikasinya sangat terbatas. Itu adalah semua saudara-saudaramu yang mana wajib kita hormati, yang wajib kita ajak bersama bermain, belajar, bekerja. Itu pun bisa kita untuk meningkatkan prestasi kita. Janganlah kita beda-bedakan, kita bergaul, bersahabat, berkomunikasi. Bukan hanyalah anak-anak yang mengalami suatu kekhususan tersendiri. Misalnya anak tunarungu harus belajar dengan teman-teman tunanetra. Demikian pula tunanetra bisa berkolaborasi dengan anak-anak tunarungu, tunadaksa, autis, tunagrahita. Ini pun wujud daripada Kebhinneka Tunggal Ikaan kita. Allah telah memberikan segala sesuatunya itu, mari kita syukuri. Bapak yakin bahwa anak-anakku yang sangat istimewa ini memiliki talenta yang sangat hebat. Jika dibandingkan dengan orang-orang lain, tidak ada. Oleh karena itu, suasana di SLB Negeri 1 Bantul ini sungguh sangat tepat jika anak-anakku sekalian mau belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh, insya Allah bisa melanjutkan ke sekolah jenjang berikutnya serta mampu untuk memandirikan diri sendiri. Memerdekakan pendidikan di SLB ini insya Allah sudah terwujud. Pelayanan anak-anak tunanetra begitu juga di subtunanetra. Tunarungu demikian pula di subtunarungu. Tunagrahita, tunadaksa, autis pun juga demikian. Para gurunya guru-guru senior, profesional, hebat. Kepala sekolahnya pun juga demikian. Semua stakeholder mendukung. Ayah, bunda, orang tua, komite sekolah, semuanya
siap untuk mendukung kamu sekalian untuk lebih maju dan berkembang lebih baik. Oleh karena itu, di sini tidak ada perbedaan antar agama, saling menghormati, saling menghargai di antara satu sama lain, agama maupun ras. Oleh karena itu, kami ucapkan selamat pada anak-anak sekalian untuk mengikuti pada masa orientasi pengenalan lingkungan ini. Berbagai macam sudut pandang mari kita nikmati dengan baik. Akhir kata, Bapak mengucapkan selamat untuk mengikuti kegiatan ini dengan teriring doa, semoga selama kegiatan ini dan seterusnya anak-anak sekalian serta seluruh warga SLB Negeri 1 Bantul senantiasa sehat walafiat, semangat, bahagia bersama saudara dan keluarga kita. Terima kasih. Harum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah tadi sambutan, pesan-pesan sekaligus materi yang telah disampaikan oleh Bapak Sardiana SPDMA, dan mudah-mudahan materi yang disampaikan beliau tentang wawasan kebangsaan semakin menambah cinta kita terhadap tanah air Indonesia dan juga cinta terhadap bangsa Indonesia. Oke, dan untuk selanjutnya kita akan menyaksikan bersama-sama penjelasan tentang kegiatan kepramukaan yang ada di SLB Negeri 1 Bantul yang akan disampaikan oleh Bapak Sumardi. Perkenalkanlah, saya Sumardi selaku kakak pembina Pramuka Gugus Depan SLB Negeri 1 Bantul yang berada di Jalan Wates 147 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Saya di sini selaku pembina yang dituakan untuk bersama-sama belajar mengajar sama adik-adik, khususnya anak-anak atau adik-adik yang berkebutuhan khusus, yaitu pramuka luar biasa. Ya, di SLB Negeri 1 Bantul di sini ada latihan rutin, kemudian ada perkemahan yang sifatnya di sekolahan, kemudian ada jambore tingkat daerah, kemudian ada pramuka yang sifatnya pertemuan pramuka, khususnya pramuka luar biasa nasional. Jadi kegiatan-kegiatan itu dari bawah sampai tingkat nasionalnya ada. Di samping kegiatan-kegiatan itu, kita juga mengikuti kegiatan-kegiatan pramuka dari pramuka umum, misalnya dari SD, SMP, SMA. Pramuka dari luar biasa juga diikutkan di sana. Jadi ya paling tidak kita juga bisa sudah mengambil sedikit ikut peran di sana. Ya, jelas manfaatnya banyak, melatih adik-adik untuk keterampilan, untuk melatih adik-adik disiplin, untuk adik-adik bertambah wawasannya. Misalnya contohnya ya, dari adik-adik itu kalau kita latih disiplin itu untuk kegiatan tepat waktu, datang tepat waktunya, pulang tepat waktunya, untuk kegiatan-kegiatan itu tepat pada waktunya, kemudian punya keahlian, keterampilannya di dalam pramuka itu banyak sekali, baik di lapangan, baik ngurus dirinya sendiri, maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya umum. Itu adik-adik itu dilibatkan di sana, punya keterampilan masak, bisa keterampilan kesenian, bisa keterampilan game untuk mengenal lingkungan. Di samping itu juga masih banyak lagi, dia melatih untuk menjadikan dia itu dewasa, bisa membedakan baik buruk, bisa membedakan antara untung rugi. Nah, itulah adik-adik kita bekali supaya adik-adik kalau berbuat ini salah harus jangan dilakukan.
Ya, ini memang betul sekali ya, anak-anak kita sudah pada dewasa, dia butuh mandiri, dia butuh berangkat sendiri, butuh pulang sendiri, butuh kemana saja. Ini memang dibutuhkan dia harus memahami, harus menguasai, harus mengetahui, harus melaksanakan yang namanya tertib lalu lintas. Tanpa ini ya kasihanlah nanti di sana ditangkap polisi. Padahal ini pengalaman pernah anak kita ditangkap polisi, polisinya bingung karena apa? Mendapat anak yang tidak bisa bicara, akhirnya apa? Suruh lari. Nah paling tidak kan, atau hanya dilepas, tapi paling tidak kan harus dibina. Ada yang polisi yang baik itu ada, terus disampaikan ke sekolah, Pak, Kak tolong ini tadi anaknya. Nah akhirnya kita bisa ketemu antara polisi yang jaga di sana dengan anak ini. Kamu kalau pergi harus punya alat surat-surat ini, harus dilengkapi ini, terus kemudian kalau lampunya merah ya harus berhenti. Ini sangat penting sekali. Bahkan ini ya ini tolong pada pihak kepolisian ini kalau untuk mendapatkan anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak luar biasa ini tolong, karena sampai saat ini anak-anak itu untuk yang luar biasa ini untuk mendapatkan SIM itu kagaknya kesulitan. Kalau suruh tes ujian prakteknya kayak gitu, kemudian tulisnya aja yang begitu susah. Ini khususnya yang tunagrahita. Kalau yang mungkin kalau yang tunarungu ini bisa karena dia otaknya normal, cuma dia kesulitan dalam bahasa. Oleh karena itu mohon kiranya pihak berwajib, misalnya Pak Kapolres atau Pak Kapolda itu nanti supaya anak-anak kita tuh sebagaimana umumnya sebagai bagian dari bangsa kita bisa tertib lalu lintas, bahkan bisa sebagai contoh loh, anak-anak berkebutuhan khusus nyatanya dia bisa ikut seperti orang biasa, seperti pada orang umum. Kan itu harapan kita kan seperti itu. Saya kira itu. Nah, ini untuk adik-adikku pramuka, juga kepada orang tua, kepada masyarakat. Ini sangat penting sekali kita saling mengingatkan, bahkan untuk adik-adik di gerakan pramuka luar biasa ini kita latih, kita ajari, kita berikan pendalaman, kita berikan pengalaman supaya dia tahu loh, kalau kamu nerobos lampu merah itu nanti akibatnya seperti ini. Kalau coret-coret di tembok, di jalan itu juga tidak baik, karena apa? Itu juga tidak sopan, itu ngotori. Kemudian di samping itu bahkan sekarang itu ada yang ikut-ikutan itu ngumpal jadi geledeh. Bahkan ini sebisa mungkin, dan anak-anak kita yang ikut kegiatan pramuka saya kira tidak ada yang sampai ke itu. Peran masyarakat mari kita tingkatkan lagi, peran pembina mari kita bersama-sama, karena tanpa kita bersama-sama bergerak, tanpa bersama-sama kita melangkah, hasilnya tidak ada. Saya kira itu. Terima kasih. Kalau ada kekurangannya masih banyak yang harus kita gali, masih banyak harus kita kembangkan. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing kita, meridhoi, mengabulkan, memberkati apa yang menjadi tujuan dari pendidikan gerakan pramuka. Salam pramuka, pramuka jaya. Kita akan mendengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Dan apa yang akan disampaikan oleh beliau semua adalah yang terkait dengan proses belajar mengajar yang ada di SLB Negeri 1 Bantul, baik yang dilaksanakan secara daring maupun secara luring. Dan gimana untuk lebih jelasnya, marilah kita dengarkan bersama penjelasan dari Ibu
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Endang Sulistijawati. Selamat pagi anak-anak semuanya dan yang berbahagia semua, Bapak Ibu di rumah. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Bapak Ibu, saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Endang Sulistijawati. Sini saya bertugas sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah mempercayakan diri kepada sekolah kami untuk menitipkan putra putri belajar di sini, sehingga harapannya besok akan menjadi siswa yang mandiri. Anak-anakku semuanya, sekalipun sekarang di masa pandemi COVID, tapi bukan berarti kita belajar dengan seenaknya saja, tapi justru dengan adanya pandemi COVID ini kita semakin semangat untuk belajar. Siap anak-anakku? Semangat ya. Sekarang kita mulai pada tahun pelajaran 2021-2022 ini kita selalu tetap semangat. Untuk belajar tidak harus di sekolah, tapi di rumah atau dimanapun saja kita bisa belajar. Nah, karena sekarang di masa pandemi ini anak-anak tetap belajar di rumah dan maksimalkan belajar apapun yang ada di rumah itu sebagai tempat belajar. Bapak Ibu, anak-anakku semua, untuk di SLB itu kita juga sama dengan sekolah umum, ada jenjang TK, ada jenjang sekolah dasar, ada jenjang sekolah menengah pertama, dan ada jenjang sekolah menengah atas. Secara umum kita juga menggunakan kurikulum sama dengan sekolah umum, namun dimodifikasi. Nah, untuk SLB Negeri 1 Bantul itu tetap menggunakan kurikulum KTSP dan kurikulum 13. Nah, apa sih bedanya dengan sekolah umum? Nah, yang pertama itu kalau sekolah SLB itu ada program khusus. Nah, ini unggulan. Program khusus ini untuk jurusan tunanetra itu ada orientasi, mobilitas, sosial komunikasi. Dan untuk jurusan tunarungu itu ada pengembangan komunikasi, persepsi bunyi dan irama. Kemudian untuk jurusan tunagrahita itu ada pengembangan diri. Untuk jurusan tunadaksa itu ada pengembangan diri dan pengembangan gerak. Kemudian untuk autis itu ada kemampuan berinteraksi, komunikasi, kemudian ada pengembangan diri, kemudian ada sensori integrasi. Nah, itu adalah program-program khusus yang besok akan kita pelajari bersama supaya anak menjadi mandiri. Semua, ketika kita masuk ke lingkungan sekolah, kita selalu menerapkan budaya 3S. 3S itu apa? Senyum, sapa, salam. Saat pandemik ini kita memakai masker ya. Jadi bagaimana senyum salamnya? Cukup gini aja. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, selamat pagi teman-teman, dan jangan lupa kita ada jarak dengan teman-teman ya. Jadi tidak boleh ketemu. Jadi di rumah cukup selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bapak Ibu Guru, itu ya. Nah, terus jangan lupa lagi kita menerapkan sekarang budaya 5M. Budaya 5M apa? Memakai masker,
mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, tidak berkerumun ya, dan lain sebagainya yang sekarang kalian sudah lakukan di rumah. Anak-anakku semua, untuk tahun ajaran baru besok anak-anak masih menggunakan pembelajaran jarak jauh. Jadi anak-anak belajar tetap dari rumah. Nah, media maupun program-program yang digunakan oleh Bapak Guru itu Bapak dan Ibu Guru itu semakin lama nanti akan disempurnakan. Jadi supaya anak-anak semua dapat belajar dengan asik di rumah. Nah, adapun media yang digunakan nanti bisa menggunakan WA Group, bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Classroom, atau menggunakan Belajar ID yang dikembangkan saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan dari bidang kurikulum. Sebagai penutup saya ingatkan sekali lagi, yang pertama untuk SLB ini yang ditimbulkan adalah program-program khusus di masing-masing jurusan. Kemudian yang kedua, saat pandemi ini anak-anak harus disiplin menggunakan protokol kesehatan. Terus sekali lagi untuk anak-anakku semua, tempat belajar tidak harus di sekolah, dimanapun tempatnya digunakan belajar. Sehingga misalnya di rumah punya kebun, punya halaman, silahkan dimanfaatkan untuk bercocok tanam atau menanam tanaman dan seterusnya, sehingga kalian dapat memperoleh hasil yang maksimal. Kemudian yang bisa pintar masak di rumah, bantu ibu atau kembangkan keterampilan-keterampilan memasak itu. Dan anak-anak yang punya bakat yang lain juga kembangkan selalu, sehingga kalian menjadi anak yang berguna bagi semuanya. Sekian, terima kasih anak-anakku semua, tetap semangat belajar. Gimana Bapak Ibu? Sudah puas ataukah masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal? Ataukah masih kepingin menyaksikan lebih lanjut? Bapak Ibu, kalau ada yang masih belum puas atau dirasa masih ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan kepada sekolah terkait dengan proses pembelajaran yang ada di SLB Negeri 1 Bantul, silahkan Bapak Ibu untuk menuliskan di kolom komentar semua pertanyaan yang akan Bapak Ibu sampaikan kepada sekolah. Dan insya Allah kami akan siap untuk merespon apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, Bapak Ibu dan juga anak-anakku, penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bu Endang tadi mengakhiri kegiatan pengenalan lingkungan sekolah kita di hari kedua ini. Dan kita akan berjumpa lagi pada kegiatan kita di hari ketiga yang akan kita lakukan besok. Tanggal berapa ya? Tanggal 14 Juli tahun 2021. Oke ya, anak-anak dan Bapak Ibu tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia agar imun tetap terjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.